warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Cahyo dari Pendidikan Matematika FKIP UMS. Kali ini kita akan membahas tentang normalisasi, di mana setelah kemarin kita belajar tentang DLL atau Dynamic Link Library, kemudian OLE, Object Link dan Embedding, kita akan belajar kali ini tentang normalisasi, khususnya adalah untuk normalisasi data. Nah, normalisasi ini kalau dalam pemrograman visual bisa kita kaitkan dengan data yang akan kita pakai sebagai input atau nantinya sebagai data yang akan kita tampilkan dalam suatu program. Nah, yang pertama, untuk rancangan database itu dikatakan buruk atau dikatakan tidak baik itu ketika yang pertama, data yang tersimpan atau data yang sama itu tersimpan di beberapa tempat, di mana file itu atau recordnya itu sama di beberapa tempat. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan suatu informasi tertentu. Jadi ketika kita akan mencari tentang sesuatu, itu tidak keluar hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah terjadi kehilangan informasi atau ada data yang hilang atau ada informasi yang hilang dari data itu. Kemudian yang keempat itu adalah terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau bisa dikatakan duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Jadi ada pengulangan data atau ada data yang ganda sehingga nanti space atau tempatnya itu berkurang, yang nanti ketika ada update itu akan kesulitan. Kemudian yang kelima itu adalah muncul adanya null value atau ketika data itu dimasukkan itu datanya hilang atau ketika dicari datanya tidak ada. Nah, kemudian pentingnya normalisasi itu adalah untuk mengoptimalisasi struktur-struktur dari tabel yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kecepatan karena ketika lebih efisien itu akan lebih cepat program dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan pemasukan data yang sama. Kemudian yang keempat adalah lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan. Kemudian yang kelima adalah mengurangi redundansi atau tadi duplikasi data. Kemudian yang keenam itu adalah menghindari anomali, di mana dalam data itu ada 3 macam anomali, yaitu insertion anomalies, kemudian deletion anomalies, dan juga update anomalies. Kemudian yang selanjutnya adalah integritas data yang ditingkatkan atau meningkatkan keamanan data. Nah, di sini apa sih pengertian dari normalisasi gitu ya? Jadi menurut Silberschatz gitu ya, itu bahwa tujuan dari suatu hubungan database itu adalah untuk mengenerate gitu ya suatu skema, jadi hubungan skema antara yang satu dengan yang lainnya itu supaya pengguna atau user itu bisa mengaksesnya lebih mudah. Itu kira seperti itu pengertian menurut Silberschatz tahun 91. Kemudian normalisasi itu merupakan sebuah teknik dalam logical design, sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi, jadi mengelompokkan beberapa kaitan atau atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau tanpa duplikasi atau tanpa pengulangan, sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Nah, kemudian normalisasi itu adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang secara tidak langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria untuk menghasilkan struktur tabel yang normal.
Jadi ada beberapa aturan atau kriteria nantinya gitu ya, sehingga bisa dibentuk suatu tabel yang normal untuk sebuah data. Nah, kemudian tujuan normalisasi yaitu yang pertama adalah meminimalisasi redundansi atau pengulangan data. Kemudian yang kedua adalah mengeliminasi adanya duplikasi informasi. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan identifikasi entitas atau data yang kita cari. Kemudian yang keempat adalah mencegah terjadinya anomali. Tadi ada 3, insertion, deletion, dan update anomali. Kemudian untuk mengurangi kompleksitas, kemudian juga mempermudah pemodifikasian data. Jadi ketika ada data yang diubah atau ditambahkan ya, atau mungkin dihilangkan, itu akan memudahkan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian memudahkan pengubahan struktur tabel jika akan diubah strukturnya. Kemudian memperkecil pengaruh perubahan struktur database. Kemudian yang terakhir adalah mengefisienkan update. Jadi update-nya lebih efisien atau lebih ringan ketika sudah dinormalisasi suatu data. Nah, di sini itu adalah contoh dari relasi yang tidak normal gitu ya, secara komputer atau secara mesin gitu ya. Kalau mungkin kita sudah bisa memahami untuk seperti ini ya. Jadi ada nomor order misalnya dari penjualan gitu ya. Ada nomor order, kemudian ada tanggalnya, kemudian ada isi ordernya. Nah, ini adalah bentuk suatu relasi yang tidak normal dari suatu tabel. Walaupun kalau kita sebagai manusia gitu ya, itu kan mengetahui bentuk seperti ini cara membacanya. Tapi kalau dalam suatu basis data ataupun dalam komputer ini akan sangat sulit dipahami. Nah, dari bentuk tabel ini gitu ya, itu bentuk normalnya kita buat seperti ini. Jadi kita urutkan semuanya atau kita tuliskan satu persatu dari keseluruhan baris yang menjadi isi dari baris itu, mulai dari nomor ordernya, kemudian tanggal ordernya, nomor itemnya, dan jumlah itemnya. Nah, kemudian contoh yang lainnya seperti ini misalkan, jadi ini adalah data dari suatu personal gitu ya, atau perseorangan. Nah, di sini ada ID personalnya, kemudian ada tanggal lahirnya, ada karakteristik untuk masing-masing perorangan tadi. Nah, kalau mungkin kita sudah tahu gitu ya cara membaca dari tabel ini, tapi kalau mungkin dalam komputer termasuk dalam data ini akan sangat sulit dibaca atau mungkin terjadi tadi null value ketika dicari datanya tidak akan keluar. Nah, dari bentuk ini nanti silahkan coba kalian buat bagaimana relasi normalnya dalam suatu tabel. Nah, nanti kalian coba gitu ya permasalahan yang ini. Nah, selanjutnya untuk konsep normalisasi gitu ya, itu yang pertama adalah data yang sama itu tersimpan di beberapa tempat yang berbeda. Tidak mampu untuk menghasilkan informasi tertentu, kemudian kehilangan informasi, kemudian terjadi duplikasi data atau pengulangan yang menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan serta timbulnya null value. Nah, hal-hal inilah gitu ya yang menyebabkan adanya anomali atau penyimpangan. Nah, sebaliknya untuk tabel-tabel dalam sebuah database yang baik itu harus memenuhi aturan normalisasi. Nanti ada 3 yang menjadi aturan normalisasi, akan Pak dijelaskan selanjutnya, yaitu bebas dari ketergantungan struktural atau anomali yang disebabkan oleh modifikasi data. Itu disebut dengan modification anomaly, di mana tadi sudah Pak Adi sebutkan, tadi ada beberapa modifikasi anomali yang merupakan deletion anomali, kemudian insertion anomali, dan update anomali.
Nah, kemudian pada bentuk normal, setiap baris dalam suatu tabel itu harus unik, setidaknya pada suatu atribut yang disebut sebagai primary key. Kemudian tabel-tabel pada database dihubungkan dengan menanamkan primary key dari suatu tabel ke tabel yang berhubungan sebagai foreign key. Nah, nanti penjelasan tentang primary key itu apa, kemudian foreign key apa akan ada di penjelasan selanjutnya. Nah, kemudian nilai atribut di setiap kolom itu harus dari kelas atau tipe data yang sama. Dan setiap kolom pada tabel harus memiliki nama yang unik. Nah, kemudian di sini ada beberapa kriteria untuk tabel normal atau dikatakan efisien, yaitu sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau istilahnya adalah lossless join decomposition. Nah, kemudian di sini pengertiannya, setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi atau diuraikan menjadi tabel-tabel baru, nah tabel-tabel baru tadi itu bisa menghasilkan tabel seperti semula dengan sama persis. Jadi ketika dalam suatu tabel gitu ya, kita uraikan menjadi tabel-tabel yang terpisah gitu ya, didekomposisi, maka ketika nanti sudah menjadi tabel-tabel yang terpisah itu bisa kita gabungan kembali. Nanti ada contohnya. Nah, lawan dari lossless join decomposition atau yang tidak bisa dikembalikan seperti awal itu adalah lossy join decomposition. Nanti Pak diberikan contoh. Kemudian yang kedua adalah terpelihara dari ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau istilahnya adalah dependency preservation. Kemudian yang ketiga adalah tidak melanggar BCNF atau Boyce Code Normal Form. Nah, yang pertama kita bahas gitu ya. Di sini tentang anomali dulu atau modification anomali dulu gitu ya. Contohnya, kalau misalkan Pak Adi punya tabel seperti ini gitu ya. Ini jadi ada tabel di sini menandakan tabel mahasiswa gitu ya. Ada name, kemudian nama, kemudian mata kuliah, kemudian dosennya, kemudian SKS dan nilainya ya. Ini seperti dalam KHS kalian gitu ya. Jadi data mahasiswa misalkan. Nah, di sini untuk dikatakan insertion anomali itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau dikatakan insertion anomali itu ketika ada data yang kita ambil gitu ya, atau kita memasukkan, itu tentunya ketika bentuknya tidak normal seperti ini, ketika ada satu yang dihapus maka nanti akan menghapus data yang lainnya. Sebagai contoh misalkan, nah di sini untuk kalau kita ketahui kan untuk name ini kan Adi, di sini kan name-nya A4101 ya. Tetapi di bawahnya itu masih ada Adi lagi A4103, berarti bahwa dia ada 2 Adi yang sama. Nah, anggaplah misalkan di sini namanya itu bukan Adi yang A4103 tapi Aditya misalkan. Untuk datanya mungkin ada kesalahan. Nah, ketika di sini dihapus datanya gitu ya, tentunya kan akan menghapus data si Adi ini, atau misalkan yang atas ini Adi yang kedua ini ya. Data Adi yang kedua itu ketika kita menghapus data Adi itu kan akan menghilangkan mata kuliah kalkulus yang diampu oleh Pak Slamet. Itu. Maka ini muncul yang namanya
insertion anomali. Jadi ketika ada data satu yang dihapus gitu ya atau ditambahkan, nantinya akan ada data yang hilang. Kemudian yang kedua itu deletion anomali gitu ya. Deletion anomali itu ketika kita menghapus satu data gitu ya, menghapus satu data itu tentunya akan langsung menghilangkan data yang lainnya. Misalkan kalau di sini untuk Nur ini kita hapus gitu ya, misalkan ini Nur ini kita hapus mahasiswanya karena mungkin dia keluar atau mungkin sudah tidak kuliah lagi gitu ya, maka otomatis nanti data untuk mata kuliah visual itu juga akan hilang atau tidak ada data untuk mata kuliah visual. Begitu juga untuk dosennya itu juga tidak bisa muncul di situ namanya karena di situ masih terjadi modification anomali. Kemudian yang terakhir itu adalah update anomali. Itu terjadi ketika kita akan mengupdate datanya atau memperbarui suatu data, itu tentunya harus mengisi data yang lainnya. Sebagai contoh misalkan kalau di sini Bapak Hertanto misalkan gitu ya, itu ada tambahan mengajar mata kuliah yang lainnya, misalkan beliau tambah mata kuliah misalkan aljabar misalkan, nah itu kan kita tidak bisa memasukkannya karena tidak ada data mahasiswanya itu, maka dikatakan dia juga update anomali atau ketika ada data yang ditambahkan tidak bisa langsung ditambahkan karena harus memenuhi syarat dari tabel yang lainnya. Nah, kemudian di sini pengertian yang pertama adalah tentang lossless joint decomposition dan lossy joint decomposition. Jadi itu berkebalikan ya. Kalau lossless itu dijamin aman gitu ya, dijamin aman dari data yang berganda tadi atau bisa dikatakan bisa dikembalikan ke bentuk semula. Nah, lawannya adalah lossy joint decomposition atau tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Nah, di sini kalau Mbak Adi misalkan punya 3 kolom ya, kolom A, B, dan C dengan isian barisnya masing-masing seperti ini. Nah, kemudian dari bentuk ini gitu ya, kemungkinan pemecahannya atau bisa kita pecah itu menjadi diantaranya yang pertama AB dengan BC. Jadi kolom AB dan juga kolom BC dengan penghubungnya adalah kolom B. Kemudian bisa juga menggunakan pemecahannya AB dan AC dengan penghubungnya adalah kolom A. Kemudian bisa juga yang ketiga gitu ya, AC dan BC. Kolom AC dan kolom BC dengan penghubungnya itu adalah kolom C. Nah, dari sini gitu ya, misalkan kita gunakan kemungkinan untuk kolom AB dan BC yang pertama tadi, untuk penghubungnya adalah kolom B, maka nanti kolom A dan B bisa kita buat seperti ini. Nah, ini karena ada yang sama gitu ya, ini A1 B1 A1 B1, maka kita coret salah satunya gitu ya untuk kolom A dan B. Kemudian untuk kolom B dan C gitu ya, seperti ini kita ambil dari kolom yang awal tadi. Nah, dari sini bisa kita hubungkan bahwa untuk kolom A dan B itu terdiri dari A1 B1. Maka ketika kolom B-nya itu sebagai penghubung, maka kita bisa hubungkan gitu ya. A1 B1 kita cari dengan B1, maka C-nya 10. Begitu juga A1 B1 gitu ya. B1 maka C-nya 20 karena disitu ada 2 B1. Begitu juga untuk yang B2 gitu ya. A2 B2 maka didapatkan C-nya 30, kemudian A2 B2 disitu ada B2
50 dan seterusnya, maka didapatkan bentuknya kurang lebihnya seperti ini penghubungnya. Nah, maka didapatkan tabel yang baru gitu ya, tabel yang baru dari penggabungan kemungkinan A, B, dan BC sebagai kolom B untuk penghubungnya, yaitu kolom ini. Tabelnya A, B, dan C. Bisa kita lihat bahwa susunan atau bentuk tabel yang baru itu sangat berbeda dari tabel yang awal ini ya. Kita lihat dari banyak barisnya saja itu sudah berbeda. Nah, berarti dari sini bisa dikatakan bahwa ini tuh adalah lossy join decomposition. Jadi tidak bisa kembali ke bentuk awal. Nah, kemudian dari tabel yang ini tadi gitu ya, tabel yang ini tadi bisa kita pecah menjadi yang pertama misalkan name nama mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, mata kuliah, dosen, SKS, dan nilai. Atau bisa kita pecah yang lainnya gitu ya menjadi name nama mahasiswa, kemudian name mata kuliah, dosen, SKS, dan nilai. Di situ sebagai name sebagai penghubungnya. Kalau yang pertama tadi gitu ya, yang atas ini itu dia nama mahasiswa sebagai penghubungnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya gitu ya, pemecahan yang bisa kita buat dari tabel awal yang Pak Adi gunakan sebagai contoh tadi. Jadi masih ada banyak kemungkinan yang bisa kita buat dari tabel tadi. Nah, misalkan gitu ya dari tabel data tadi ya, kita buat kemungkinannya pemecahan masalahnya adalah menggunakan name, nama, kemudian nama mahasiswa, mata kuliah, dosen, SKS, dan nilai. Jadi kita pecah bentuk dua tabel, kita dekomposisi menjadi dua bentuk tabel di mana nama mahasiswa itu sebagai penghubungnya. Maka nanti bisa kita buat seperti ini gitu ya, ada name dan nama mahasiswa gitu ya. Seperti tadi karena ini ada yang sama gitu ya, dua baris ini gitu ya. Nah, maka bisa kita coret salah satunya. Kemudian dari nama mahasiswa, mata kuliah, dosen, SKS, dan nilai itu menjadi satu tabel juga. Nah, kita cek lagi dari tabel itu apakah ada yang sama atau tidak gitu ya. Dari sini nggak ada yang sama ya. Adi, Unreal, Hertanto. Oh ya ini. Nah, dari sini gitu ya, bisa kita hubungkan karena penghubungnya adalah nama mahasiswa, maka untuk name A4101 dengan nama Adi gitu ya, penghubungnya berarti dia nama mahasiswa Adi gitu ya, mata kuliah, dosen, SKS, nilainya pada baris pertama. Nah, kemudian karena Adi itu ada 1, 2, 3 baris, maka dia juga terhubung ke baris yang lainnya. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa tadi untuk Adi-nya itu tidak dihilangkan gitu ya. Untuk yang baris pertama ini ada Adi gitu ya. Kemudian yang baris terakhir ini juga ada Adi. Nah, ini kenapa tidak bisa? Karena nilainya berbeda. Itu nama mahasiswa sudah sama. Kemudian mata kuliah juga sama, Unreal, kemudian dosen juga sama gitu ya, Pak Hertanto, kemudian SK-nya juga sama 3, tetapi nilainya berbeda. Nah, berarti tidak bisa kita hilangkan seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian untuk name A4102 dengan nama Nur gitu ya, itu kita kaitkan dengan nama mahasiswanya Nur juga, Cahyo juga sama. Nah, di sini untuk A4103 karena kita menghubungkan barisnya adalah nama gitu ya, nama Adi itu ada 3 penghubungnya di tabel nama mahasiswa yang lainnya. Jadi ada 3
tabel atau 3 baris penghubungnya. Kemudian yang keempat IDA gitu ya. Nah, dari sini bisa kita buat gitu ya. Tadi kaitannya ini tabel awalnya. Nah, tabel yang baru bentuknya seperti ini. Ya. Jadi AD-nya itu ada 3 gitu ya. A4101 nama mahasiswanya itu AD ada 3, kemudian A4102 Nur, B4101 itu Cahyo, kemudian A4103 AD-nya juga ada 3. Nah, dari sini gitu ya, dari bentuk tabel ini kita bandingkan dengan tabel awal tadi gitu ya. Ini tabel yang kita buat tadi ya. Kemudian tabel awalnya itu seperti ini gitu ya. Kita lihat saja dari segi barisnya itu sudah berbeda. Kalau di tabel yang atas ini ada apa ini? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baris gitu ya. Nah, kemudian yang tabel yang awal tadi yang sebagai soalnya ada 1 2 3 ada 6 baris. Jadi sudah berbeda atau tidak kembali ke bentuk semula. Maka ini juga dinamakan karena tidak sama dinamakan dengan lossy join decomposition. Nah, kemudian kita coba dari tabel yang tadi ya, permasalahan awal tadi ya. Kita coba kalau misalkan pemecahannya menggunakan name nama mahasiswa dan juga name mata kuliah, dosen, SKS dan nilai, dengan tentunya name itu sebagai penghubungnya. Maka yang pertama adalah name dan nama mahasiswa sama seperti tadi. Nah, di sini karena ada yang sama kita coret juga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah name mata kuliah, dosen, SKS dan nilai. Nah, kita cek di sini apakah ada yang sama atau tidak datanya gitu ya. 4101 sudah berbeda semua ya. Aljabar, Unreal, oke, ada yang sama. Maka dari sini bisa kita hubungkan kaitannya, karena kita menggunakan basisnya adalah name sebagai penghubungnya, maka A4101 itu juga dihubungkan dengan name A4101. Di sini ada 2 ya dengan yang bawahnya. Kemudian A4102 ya ada 1 baris, kemudian B4101 ya ada 1 baris, kemudian A4103 di sini juga cuma ada 1 yang sama, namanya A4103, kemudian C4101 itu juga ada 1. Nah, dari bentuk ini gitu ya, dari bentuk ini bisa kita buat tabel yang baru gitu ya. Ini tadi yang sudah kita konstruksi ya, kita dekomposisi. Nah, ternyata akan menjadi bentuk seperti ini gitu ya. Jadi A4101 dengan nama Adi gitu ya, itu mengambil mata kuliahnya Unreal dan Kalkulus. Dengan Unreal dosennya adalah Pak Hartanto, Kalkulus dengan Pak Slamet gitu ya. SKS-nya 3 dan 3 gitu ya. Kemudian nilainya di sini C dan B. Kemudian Nur juga seperti itu, Cahyo, kemudian A4103 gitu ya, dengan nama Adi mengambil mata kuliah Unreal dengan dosennya adalah Hartanto, kemudian SKS-nya 3 nilainya B sampai IDA. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 baris. Nah, dari bentuk ini gitu ya, kita lihat bahwa tabel ini gitu ya, tabel ini setelah tadi kita dekomposisi, kemudian kita gabungkan lagi, itu bisa menjadi sama dengan bentuk semula. Maka dikatakan gitu ya, karena bisa kembali ke bentuk semula, dikatakan lossless join decomposition. Nah, kemudian gitu ya, dari tabel yang sudah kita dekomposisi tadi gitu ya, dengan kita pecah tadi menjadi name mahasiswa gitu ya, name nama mahasiswa dan juga name
dosen, mata kuliah, SKS, dan nilai. Seperti ini. Nah, ternyata dari tabel yang masih banyak ini gitu ya. Jadi ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 kolom gitu ya. Tentunya kan bisa kita pecah lagi ya. Kalau yang 2 ini kan sudah tidak mungkin dipecah lagi. Kan tidak mungkin hanya satu tabel kan, nggak ada penghubungnya. Paling nggak kan ada 2 sehingga bisa terhubung dengan tabel yang lainnya. Ini kan masih ada 5 kolom, berarti masih bisa kita pecah lagi dari tabel ini gitu ya. Menjadi gitu ya. Yang pertama, NIM, mata kuliah, dan nilai gitu ya. Kita ambil NIM, mata kuliah, dan nilai. Tentunya kan dari NIM itu kan unik ya, tidak mungkin sama antara NIM satu orang dengan yang lainnya. Nah, kemudian ataupun yang kedua dari 5 kolom tadi kita pecah, yang pertama NIM, mata kuliah, dan nilai. Yang kedua adalah ini, mata kuliah, dosen, dan SKS. Dengan penghubungnya itu adalah kolom mata kuliah. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada data yang sama untuk mata kuliah, dosen, dan SKS, di mana untuk mata kuliah Unreal yang diampu oleh Pak Hertanto gitu ya, itu ada 2 baris yang sama, maka bisa kita hapus salah satunya gitu ya. Begitu juga dengan mata kuliah aljabar yang diampu oleh Pak Iksan, itu juga bisa kita hapus karena datanya sama. Nah, dari sini bisa kita hubungkan gitu ya, antara penghubungnya adalah mata kuliah Unreal, berarti di sini kaitannya dengan Unreal, mata kuliahnya itu ada 1 baris yang terhubung, kemudian mata kuliah kalkulus juga 1 baris yang terhubung, kemudian visual juga 1 baris yang terhubung, dan juga aljabar itu 1 baris yang terhubung. Nah, dari keseluruhan tadi gitu ya, bisa kita buat nantinya gitu ya, seperti ini. Data mahasiswa yang meliputi NIM, kemudian nama mahasiswa, mata kuliah, dosen, SKS, dan nilai gitu ya. Dengan elemen dari mahasiswa tadi itu adalah NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, dosen, SKS, dan nilai. Itu bisa kita pecah atau kita dekomposisi tabel-tabelnya menjadi, yang pertama misalnya kita bernama tabel mahasiswa yang terdiri dari NIM dan nama mahasiswa. Kemudian yang kedua bisa kita bernama misalkan KHS atau kartu hasil studi ya, nama tabelnya, atau hasil studi mahasiswa, di mana isinya adalah NIM, mata kuliah, dan nilai. Nah, di sini penghubungnya adalah NIM. Jadi dari KHS ini mengambil NIM-nya dari mahasiswa, tabel mahasiswa. Kemudian yang ketiga tadi kita bisa buat tabel mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah, dosen, dan SKS, dengan penghubungnya ke tabel yang lainnya atau tabel KHS di sini itu adalah bagian mata kuliah. Nah, kemudian tadi sudah kita pelajari atau sudah kita pahami tentang syarat yang pertama adalah lossless join decomposition, atau dia dijamin gitu ya bisa kembali ke bentuk tabel semula ketika sudah didekomposisi. Dan yang kedua adalah terpeliharanya dari ketergantungan fungsional pada saat perubahan data, atau istilahnya adalah dependency preservation. Nah, di sini ketergantungan fungsional gitu ya, pengertiannya itu adalah nilai dari suatu atribut itu dipengaruhi atau tergantung dari nilai atribut yang lain. Jadi suatu atribut atau suatu kolom gitu ya,
atau suatu data dari tabel itu dia bergantung kepada kolom yang lainnya atau bergantung pada atribut yang lain istilahnya. Nah, bisa juga dikatakan suatu constraint antara dua set atribut gitu ya. Atribut Y itu bergantung dari atribut X dalam suatu relasi R gitu ya, di mana gitu ya Y itu dia bergantung dari X, sehingga akan selalu ada suatu T1X atau ada suatu anggota dari suatu atribut tadi itu akan sama dengan T2X, di mana T1Y itu sama dengan T2Y, di mana T1 dan T2 itu adalah tapel atau bisa dikatakan data dalam suatu tabel tadi. Nah, jika A maka B, bisa dikatakan bahwa dia suatu implikasi gitu ya, maka pengujian dilakukan untuk semua keadaan A dan B. Kemudian pengujian paling singkat yaitu ketika B tidak tergantung dari A jika B salah tetapi A benar. Mungkin kita bisa menggunakan konsep dari implikasi gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya datanya ya. Konsep implikasi masing aja logika ya. Jika ada data pada A yang sama, maka apakah data pada B ada kemungkinan tidak sama? Nah, jika demikian maka artinya itu B tidak tergantung dari A. Jadi kalau ada kemungkinan gitu ya, data yang tidak sama gitu ya pada B, maka nanti dikatakan dia B itu tidak bergantung dari A. Nah, sebelumnya kita kenal dulu tentang super key, kemudian key, kemudian candidate key, kemudian primary key. Nah, saat suatu skema dianalisis berdasarkan contoh instan, maka ada atribut atau beberapa atribut atau kombinasi dari beberapa atribut yang memiliki nilai unik. Artinya tidak sama satu dengan yang lainnya. Nah, atribut-atribut tersebut dapat digunakan sebagai key. Nah, yang pertama adalah super key, yaitu kombinasi dari beberapa atribut, satu sampai dengan semua atribut yang dijadikan kunci atau key. Nanti ada contohnya supaya kalian lebih mudah memahaminya. Kemudian yang kedua adalah key, yaitu adalah atribut yang dapat digunakan sebagai kunci atau key dari suatu skema atau entity atau bisa dikatakan suatu data gitu ya dalam suatu tabel, di mana salah satu dari super key yang paling sederhana. Nah, kemudian yang ketiga adalah candidate key. Itu adalah jika suatu skema memiliki lebih dari satu key, maka setiap key disebut dengan candidate key. Jadi kalau dalam suatu data gitu ya atau suatu skema itu ada lebih dari satu key yang mencirikan gitu ya, maka setiap key-nya itu disebut dengan candidate key. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah primary key, yaitu salah satu dari candidate key umumnya dianggap sebagai primary key. Jadi dia dianggap sebagai yang unik atau yang mencirikan dari suatu atribut atau data tadi. Nah, contohnya misalkan kalau misalkan Pak Adi punya skema pegawai gitu ya, atau ada beberapa atribut yang bisa dijadikan sebagai key atau mungkin data dalam pegawai itu diantaranya adalah bisa NIP gitu ya, nomor induk pegawai, kemudian bisa juga NIP dengan nama gitu ya, bisa juga NIP nama kemudian ditambahkan lagi tanggal lahir. Nah, di situ
ketiganya disebut sebagai super key dari pegawai, atau yang bisa kita ambil datanya untuk pegawai itu diantaranya adalah itu NIP, kemudian NIP dengan nama, kemudian NIP nama, tanggal lahir gitu ya, mungkin tambahkan alamat juga bisa gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk NIP itu dianggap sebagai key atau kuncinya, atau karena NIP itu kan unik ya, berbeda dari yang lainnya. Jadi setiap orang tuh kalau punya NIP itu mesti NIP-nya tidak mungkin sama walaupun mungkin namanya sama. Nah, kemudian jika NIP dan nama keduanya dianggap sebagai key gitu ya. Jadi kalau misalkan nama itu kadang kan juga bisa dianggap unik ya. Jadi mungkin nama orang itu kadang bisa berbeda-beda gitu ya. Bisa menjadi pembeda, tapi juga ada yang nama itu juga kadang ada yang sama gitu ya. Orang yang berbeda namanya sama gitu ya. Misalkan Budi gitu ya. Nah, Budi saja misalkan. Nah, Budi, nah itu kan kadang Budi yang satu gitu ya, Budi A dengan Budi B itu kan berbeda. Jadi misalkan dari isi dari nama itu dianggap unik, maka keduanya antara NIP dan nama tadi itu dianggap sebagai kandidat key gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua tadi ya, antara NIP dan juga nama gitu ya, maka kedua-duanya itu bisa dianggap sebagai kandidat key, karena bisa juga nama itu digolongkan sebagai yang unik gitu ya. Tapi setelah kita mungkin cermati lagi atau kita analisa lagi, tadi ada orang dengan nama yang sama gitu ya. Jadi mungkin kalau namanya sama gitu ya, nah itu berarti kan dia ada yang sama gitu ya, berarti bisa dieliminasi ketika ada yang lainnya yang mencirikan. Misalkan lagi nomor KTP gitu ya, nomor KTP, nah itu juga bisa digunakan sebagai kandidat key. Nah, yang nantinya gitu ya, dari kandidat key itu ketika sudah diambil yang mungkin tidak bisa sama lagi gitu ya, misalnya antara nama dengan NIP tadi atau nama dengan nomor KTP atau NIK gitu ya. Nah, itu kan berarti NIK-nya atau NIP tadi, atau mungkin kalau kita sebagai mahasiswa itu NIM gitu ya. Nah, itu kan tidak mungkin sama antara satu orang dengan yang lainnya walaupun namanya sama, tapi kan mesti NIM-nya berbeda. Nah, itu NIM, kemudian NIK, NIP itu dianggap sebagai primary key. Nah, dari tabel yang kita buat tadi gitu ya, ini yang kita buat tadi, bahwa kita sudah mendekomposisi dari tabel awal ini gitu ya. Ini tabel awal ini kita dekomposisi menjadi beberapa tabel yang baru yang meliputi nama mahasiswa, kemudian ada KHS gitu ya, kemudian juga ada mata kuliah gitu ya dari sini. Nah, dari sini bisa kita cek nantinya gitu ya, dari beberapa atribut gitu ya, dari beberapa atribut tadi itu ada ketergantungan fungsional tidak gitu ya dengan suatu data atau entity. Jadi misalkan atributnya itu adalah name dengan nama misalkan. Nah, di sini apakah nanti gitu ya, ini cara membacanya. Jadi yang pertama ini, apakah nama mahasiswa itu bergantung dari name atau tidak? Ya. Nama mahasiswa itu bergantung dari name atau tidak? Jawabannya ya, gitu ya. Jadi nama mahasiswa itu kan diambil dari suatu name tertentu, atau name itu gitu ya, dia menjadi syarat menentukan nama mahasiswanya siapa. Nah, kemudian kalau kebalikannya gitu ya, name itu bergantung dari nama mahasiswa atau tidak. Jadi kalau misalkan nama mahasiswanya berbeda
gitu ya, nama mahasiswa berbeda, itu kan NIM-nya pasti kan berbeda. Kalau nama mahasiswanya sama, misalkan tadi Adi tadi, itu juga NIM-nya kan pasti berbeda. Berarti kan NIM itu kan tidak tergantung dari nama mahasiswa. Nah, berarti NIM itu tidak bergantung dari nama mahasiswa. Kemudian apakah mata kuliah itu bergantung dari NIM-nya? Mata kuliah bergantung dari NIM-nya? Tidak gitu ya. Jadi bisa jadi dalam kasus ini gitu ya, untuk mata kuliah itu bisa diambil oleh tidak hanya NIM pada satu angkatan misalnya. Misalkan mata kuliah Pak Adi gitu ya, pemrograman visual itu kadang ada, karena itu mata kuliah semester 6 gitu ya. Nah, itu ada juga yang bisa mengambil semester 4 atau semester 8 mungkin mengambil pemrograman visual karena dulu belum ambil seperti itu. Nah, kemudian apakah dosen itu bergantung dari mata kuliahnya? Ya gitu ya, jadi dosen itu bergantung dari mata kuliahnya. Jadi mata kuliah apa yang dia ampu gitu ya. Jadi dosen itu bergantung dari mata kuliahnya. Kemudian kalau sebaliknya, apakah mata kuliah itu bergantung dari dosennya? Tidak gitu ya. Karena kan tadi dosen itu kan bergantung dari mata kuliahnya. Jadi kalau mungkin untuk mata kuliah yang berbeda itu terkadang ada nama dosen yang sama. Nah, kemudian selanjutnya apakah SKS itu bergantung dari mata kuliahnya? Ya gitu ya. Jadi SKS itu bergantung dari mata kuliahnya. Jadi misalkan mata kuliah aljabar linier SKS-nya 2 gitu ya, misalkan pemrograman visual SKS-nya 2, misalkan lagi analisis real SKS-nya 3, itu kan berarti kan dia SKS itu bergantung dari mata kuliahnya gitu ya, seberapa sulit dari mata kuliah itu untuk dicapai dalam suatu pemahamannya. Kemudian yang selanjutnya gitu ya, apakah nilai gitu ya itu bergantung dari NIM-nya? Jadi kalau misalkan nilai A itu untuk NIM 4101 misalkan, nilai B itu untuk 4102. Nah, jawabannya tidak gitu ya. Jadi nilai itu tidak bergantung dari NIM-nya gitu ya. Begitu juga gitu ya, nilai gitu ya, nilai itu bergantung dari mata kuliahnya atau tidak. Sebagai contoh misalkan kalau nilai A misalkan itu untuk mata kuliah pemrograman visual gitu ya. Untuk nilai C itu untuk mata kuliah misalkan analisis real, kan tidak ya gitu ya. Jadi nilai itu kan tidak bergantung dari mata kuliahnya. Jadi nilai itu tidak tergantung dari mata kuliahnya. Kemudian nilai gitu ya itu bergantung dari apa, atau nilai itu melekat di mana gitu ya. Itu kan melekat di NIM-nya berapa untuk mata kuliahnya apa gitu ya. Jadi kan nilai itu kan bergantung dari siapa mahasiswanya dan dia menempuh mata kuliah apa. Nah, berarti kan dia nilai itu bergantung pada NIM dan mata kuliah. Maka dia nilai itu dia ketergantungan fungsional. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa yang ketergantungan fungsional, yaitu antara nama mahasiswa dengan NIM, kemudian dosen dengan mata kuliah, kemudian SKS dengan mata kuliah gitu ya. Kemudian dan juga NIM mata kuliah gitu ya. Itu nilainya bergantung dari NIM dan mata kuliah. Maka bisa kita lihat di sini bahwa akan muncul atau bisa dibuat atributnya, yaitu tadi nama mahasiswa itu bergantung dari NIM-nya, kemudian karena tadi kita cek dosen itu bergantung dari mata kuliahnya dan juga
SKS itu juga bergantung dari mata kuliahnya, maka bisa kita gabungkan dosen dan SKS itu bergantung dari mata kuliahnya atau ketergantungan fungsional dengan mata kuliahnya. Begitu juga tadi yang terakhir gitu ya, nilai gitu ya, itu juga ketergantungan fungsional dengan NIM dan mata kuliah. Nah, dari sini gitu ya, dari atribut ini bisa kita buat gitu ya tabelnya gitu ya. Untuk yang pertama NIM dan nama mahasiswa, tadi datanya ini yang sama sudah kita coret ya. Nah, bisa kita beri nama gitu ya. Misalkan mau kita beri nama tabel mahasiswa. Jadi isinya adalah NIM dan nama mahasiswanya. Kemudian yang kedua itu adalah mata kuliah gitu ya, dosen dan SKS, di mana dosen dan SKS itu ketergantungan fungsional dengan mata kuliah. Maka ini bisa kita beri nama misalkan mata kuliahnya. Mata kuliah apa, dosennya siapa, nah mata kuliah itu berapa SKS, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini gitu ya, nilai itu bergantung atau ketergantungan fungsional dengan NIM dan mata kuliah. Maka misalnya kita beri nama dengan misalkan KHS atau kartu hasil studi, untuk NIM sekian gitu ya, mata kuliah ini nilainya ini. Nah, itu tadi adalah ketergantungan fungsional. Jadi yang pertama tadi terjamin dari lossless joint decomposition, atau kalau kita artikan itu akan bisa dikembalikan. Jadi setelah didekomposisi atau dipecah itu bisa dikembalikan ke bentuk tabel semula. Kemudian yang kedua itu adalah terjamin dari ketergantungan fungsional gitu ya. Nah, demikian tadi yang bisa Pak Adi sampaikan. Masih ada satu lagi, kita bahas pertemuan selanjutnya tentang aturan dari Boys Code Normal Form ya, yang nanti akan menjadi materi selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.